tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nak? Wah, sehat semua. Sudah mandi? Sudah sarapan pagi? Oh, sudah memakai seragam semua? Seragamnya coba anak-anak lihat kembali, dicek kembali apakah sudah lengkap, sudah rapi. Nah, kalau sudah lengkap, sudah rapi, berarti sudah siap belajar dengan ibu guru hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum memulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita sepanjang malam tadi. Sekarang anak-anak ambil sikap doa yang baik ya. Kedua tangan dikatupkan, diletakkan di depan dada. Sudah siap? Oke. Yuk kita berdoa sekarang. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kita berdoa supaya Tuhan menjaga kita saat kita belajar. Dan untuk menambah semangat belajar anak-anak pada pagi hari ini, Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi kembali. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah anak-anak, setelah kita bernyanyi, nambah semangat belajar anak-anak, tentunya sudah siap ya belajar dengan Ibu Ria hari ini. Nah anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar apa saja bersama dengan Bu Siti dan juga Bu Asri. Nah kemarin Bu Siti sudah mengajak anak-anak mengenal akar dari pohon kelapa. Nah tugas dari Ibu Siti sudah anak-anak kerjakan? Sudah. Nah kemarin baru saja bersama dengan Bu Asri, anak-anak juga sudah diperkenalkan mengenai batang pohon kelapa. Nah sekarang anak-anak sudah tahu ya seperti apa bentuk akar dari pohon kelapa dan juga batangnya. Nah anak-anak, sekarang bersama dengan Ibu Ria kita mau belajar apa ya? Nah, jika anak-anak kemarin memperhatikan tugasnya, kemarin itu kan di bawah itu sudah ada akar, kemudian sudah ada batang. Nah, batang dari pohon kelapa. Kalau yang di atas, bagian atas dari pohon kelapa itu ada apa ya nak? Apakah ada yang bisa menebak? Iya, betul, yaitu daun. Ayo sekarang kita eja hurufnya nak. D, A, U, N, daun. Nah, anak-anak yang terkasih, daun kelapa itu menjadi bagian yang sangat penting dari pohon kelapa. Dan daun kelapa ini nak bisa kita manfaatkan loh. Kegunaannya juga banyak sekali. Nah anak-anak, jika anak-anak memperhatikan bentuk dari daun kelapa ini, bentuknya itu menyirip. Nah seperti sirip ikan. Nah anak-anakku, daun kelapa yang masih muda itu warnanya hijau muda. Nah lama-kelamaan daun kelapa yang masih muda ini warnanya berubah menjadi hijau tua, kemudian berubah lagi menjadi warna kuning dan berwarna kecoklatan. Nah anak-anak, jika anak-anak memperhatikan lagi, panjang dari tangkai daun kelapa ini sekitar 2 meter. Nah kemudian panjangnya dari
helai daun kelapa ini sekitar 75 sampai 150 cm. Jadi panjang ya, Nak. Nah, anak-anakku, kemarin anak-anak masih ingat belajar bersama dengan Ibu Siti mengenai akar. Nah, ternyata akar itu juga memiliki kegunaan ya. Kemudian kemarin Bu Asri juga sudah menerangkan untuk anak-anak semua mengenai kegunaan dari batang pohon kelapa. Nah, begitu pula dengan daun kelapa. Daun kelapa ini, Nak, memiliki kegunaan bagi pohon kelapa itu sendiri. Kira-kira kegunaan daun kelapa itu untuk apa ya bagi pohon kelapa itu sendiri? Nah, anak-anak simak baik-baik penjelasan dari Ibu Ria. Nah, anak-anak, jika anak-anak mau perhatikan, di bawah dari batang pohon kelapa ini ada apa ya yang ada di dalam tanah? Wow, betul sekali, akar. Nah, kemarin itu Bu Siti menjelaskan untuk anak-anak semua yang ada di rumah bahwa akar dari pohon kelapa ini akan menyerap sari-sari makanan tadi dan juga air disalurkan menuju ke daun. Nah, di daun inilah sari-sari makanan dan juga air itu dimasak bersama zat hijau daun atau biasa disebut dengan klorofil dan menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, anak-anak, kenapa ya pohon kelapa ini memerlukan yang namanya proses fotosintesis? Nah, supaya pohon kelapa itu bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah yang bagus juga, Nak. Nah, anak-anak, ternyata daun kelapa ini juga memiliki banyak sekali manfaat loh. Nah, yang pertama, daun kelapa ini bisa dimanfaatkan menjadi atap rumah. Caranya, daun kelapa ini dikeringkan sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah itu, daun kelapa ini dianyam supaya kuat. Nah, anak-anak, tahu tidak? Ternyata masih ada loh rumah adat yang menggunakan daun kelapa sebagai atap rumah mereka, yaitu rumah adat dari suku Baduy. Nah, selain digunakan menjadi atap rumah, daun kelapa ternyata juga bisa loh kita gunakan sebagai pembungkus makanan, yaitu ketupat. Nah, anak-anak, daun kelapa yang masih muda ternyata juga bisa loh digunakan menjadi dekorasi atau hiasan di dalam pernikahan. Tidak hanya dijadikan sebagai dekorasi dan juga hiasan saja, ternyata daun kelapa ini, Nak, juga bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti topi, tikar, tas, kemudian trompet dari daun kelapa, lalu pecut-pecutan, keris, dan lain sebagainya. Nah, bagus-bagus ya, Nak. Nah, anak-anak, selain dimanfaatkan daunnya, ternyata tulang dari daun kelapa ini juga bisa kita manfaatkan loh menjadi sapu. Nah, biasanya kalau anak-anak menyapu di halaman rumah itu menggunakan yang namanya sapu lidi. Nah, lidi ini berasal dari tulang daun kelapa yang letaknya itu ada di tengah. Tidak hanya digunakan menjadi sapu lidi saja, lidi dari daun kelapa ini juga bisa digunakan menjadi tusuk sate. Nah, anak-anak, daun kelapa ternyata juga bisa loh membantu pengobatan, yaitu untuk mengobati darah tinggi dan juga mengobati penyakit kuning. Nah, untuk mengobati penyakit darah tinggi ini, Nak, kita bisa mengambil daun kelapa sebanyak 5 lembar, kemudian direbus bersama dengan daun sirih, daun pandan, gambir, kemudian daun cipukan, kemudian itu direbus lalu diminum. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya mengenai daun kelapa. Semoga penjelasan dari Ibu Ria mengenai daun kelapa bisa menambah pengetahuan anak-anak yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas. Kemarin Bu Siti sudah mengajak anak-anak untuk membuat bentuk akar dari pohon kelapa, kemudian Bu Asri batangnya. Nah, sekarang bersama dengan Ibu Ria kita akan membuat daun kelapa. Nah, menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Ayo kita buat sekarang, Nak.
Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ria mau mengajak anak-anak membuat tiruan daun kelapa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Ayo kita mulai sekarang, Nak. Nah, anak-anak, ayo kita membuat tugasnya sekarang. Nah, nanti contoh tugasnya tuh seperti ini ya, Nak. Nah, di sini Ibu Ria sudah menyiapkan daun palem. Nah, jadi daun palem ini nanti daun-daunnya kita hilangkan dulu. Nah, kita ambil seperti ini. Kita kurangi dan kita sisakan seperti ini ya, Nak. Nah, kalau sudah, kita suwir-suwir daunnya seperti ini. Nah, lagi ya. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Nah, daunnya ini sudah Ibu Ria suwir-suwir supaya lebih bagus dan lebih rapi. Nah, Ibu Ria akan gunting di bagian ujungnya. Nah, seperti ini, Nak. Nah, anak-anak, kemudian tangkainya kita tekuk ya, tapi jangan sampai putus. Kita tekuk ke dalam seperti ini. Nah, ya, jadi tidak sampai putus. Bisa ya, Nak? Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ria mau membuat matahari. Tadi kalau anak-anak mendengarkan, nah, matahari ini membantu pohon kelapa untuk melakukan yang namanya proses memasak atau fotosintesis. Jadi sekarang kita buat mataharinya ya. Nah, Ibu Ria menggunakan kertas lipat. Nah, Ibu Ria gambar di belakangnya. Kertas lipat yang anak-anak gunakan kertas lipat warna kuning ya. Kemudian Ibu Ria gambar mataharinya di sini. Kita buat bentuk lingkaran. Nah, kemudian kita tekan menggunakan spidol. Ini lalu simarkan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita mulai gunting. Guntingnya yang rapi ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang daun palemnya kita tempelkan di atas sini ya. Nah, supaya bisa menempel di bagian belakangnya sini, anak-anak beri lem. Nah, beri lemnya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Lalu bagian ujungnya juga kemudian kita tempel. Nah, tangkainya ini kita masukkan ke dalam sini, Nak. Kita tekan ya. Nah, selanjutnya kita ambil lagi ya, Nak. Tadi tangkainya kan sudah kita tekuk ya, kemudian kita masukkan ke dalam sini.
beri lem ya di belakangnya. Kita tekan. Supaya lebih rapi, anak-anak bisa memberikan sedikit lem pada daun-daun yang ada di sini, Nak. Sedikit kita akan memasang mataharinya ya, Nak. Kita beri lem. Dan kita tegalkan di sini. Nah, anak-anak, sekarang sudah ada akar, ada batang, ada daun, dan juga ada matahari. Nah, kalau besok ada apa lagi ya? Kalau begitu, simak terus video belajar dari Ibu Guru. Nah, anak-anak, tugasnya sudah jadi. Jangan lupa difotokan ya. Setelah itu dikirimkan ke Ibu Guru masing-masing. Bisa ya, anak hebat? Nah, anak-anakku, karena hari sudah semakin siang, belajar kita sampai di sini dulu ya. Besok bersama dengan Ibu Guru yang lain, anak-anak akan diajak mengenal lebih banyak lagi bagian-bagian dari pohon kelapa. Jadi, anak-anak tunggu ya video belajar berikutnya dari Ibu Guru dari TK Bina Kasih. Nah, anak-anak, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita selama kita belajar. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, selalu semangat belajar. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa menggunakan masker kalau anak-anak sedang berpergian, cuci tangan, dan selalu ceria ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi, Nak. Dadah.